Perkenalkan, nama saya Tia Mariani Ningsih, NIM A8618200001. Di sini saya mengambil program studi PGSD semester 5. Ingin membuat video materi tentang pengertian, penggolongan, dan klasifikasi strategi pembelajaran untuk memenuhi mata kuliah dari strategi belajar mengajar bahasa yang diampu oleh Ibu Mastia SSMPD. Pengertian strategi berasal dari kata Yunani yaitu strategia yang berarti ilmu perang atau panglima perang. Nah, berdasarkan dari pengertian ini, maka strategi belajar adalah suatu seni merancang operasi di dalam peperangan, seperti cara-cara mengatur posisi atau siasat perang, angkatan darat, atau laut. Jadi, strategia dapat pula diartikan sebagai suatu keterampilan mengatur suatu kejadian atau peristiwa. Pengertian belajar. Kata belajar berarti berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Dalam bahasa sederhana, kata belajar dimaknai sebagai menuju ke arah yang lebih baik dengan cara sistematis. Strategi belajar. Strategi belajar dapat digambarkan sebagai sifat dan tingkah laku. Nah, menurut pendapat Supiantoro dan kawan-kawan, strategi belajar mengacu pada perilaku dan proses berpikir yang digunakan oleh peserta didik yang mempengaruhi apa yang dipelajari, termasuk proses memori dan metakognitif. Dari penggolongan strategi belajar, yang pertama itu ada strategi mengulang. Strategi mengulang terdiri atas mengulang sederhana dan kompleks. Strategi mengulang sederhana digunakan untuk sekedar membaca ulang dari materi tertentu dan hanya untuk menghafal saja. Dan bagian kedua, strategi elaborasi. Beberapa bentuk strategi elaborasi adalah pembuatan catatan. Nah, strategi elaborasi adalah proses penambahan rincian sehingga informasi baru akan menjadi lebih bermakna. Dengan strategi elaborasi, pengkodean lebih mudah dilakukan dan lebih memberikan kepastian. Yang ketiga, strategi organisasi. Strategi organisasi terdiri atas pengelompokan ulang ide-ide atau istilah menjadi bagian yang lebih kecil. Selanjutnya, yang keempat, strategi metakognitif. Metakognitif berhubungan dengan berpikir peserta didik tentang berpikir mereka sendiri dan kemampuan menggunakan strategi belajar dengan tepat. Yang ke klasifikasi strategi pembelajaran. Yang pertama itu ada tujuan pengajaran. Dalam proses pembelajaran dikenal dua macam tujuan, yaitu tujuan instruksional atau tujuan iringan. Tujuan instruksional dinyatakan secara eksplisit dalam GBPP garis besar program pengajaran, sedangkan tujuan iringan tidak terdapat dalam GBPP, tetapi bergantung pada pengajaran dalam merancang strategi pembelajaran. Yang kedua, ada pengajar. Setiap pengajar dituntut untuk menguasai berbagai kemampuan sebagai pengajar yang profesional dalam bidangnya. Tentunya peran pengajar dalam kegiatan pembelajaran bukan sekedar menjalankan proses pembelajaran secara teknis, mekanisme, menurut ketentuan-ketentuan yang ada. Dia adalah orang yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya, seperti di sekolah, ya.
Yang ketiga, peserta didik. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih dan menentukan strategi pembelajaran yang tepat adalah yaitu peserta didik, ya. Yang keempat, materi pelajaran. Materi pelajaran dapat dibedakan antara materi formal dan materi informal. Materi formal adalah isi pelajaran yang terdapat dalam buku teks resmi di sekolah, sedangkan materi informal adalah materi bahan pelajaran bersumber dari lingkungan sekolah yang bersangkutan. Dan yang kelima, metode pengajaran. Ini sangat perlu karena pemakaian suatu metode akan mempengaruhi bentuk strategi pembelajaran. Dan yang keenam, media pengajaran. Penghasilan program tidak tergantung dari canggih atau tidaknya media yang digunakan, tetapi dari ketepatan dan keefektifan media yang digunakan oleh seorang pengajar atau seorang guru. Nah, dan yang terakhir, yang ketujuh, faktor administrasi dan finansial. Faktor yang tidak boleh diabaikan dalam pemilihan strategi pembelajaran adalah segi administrasi dan finansial, seperti pengaturan jadwal pelajaran, kondisi gedung, dan ruang belajar. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materinya. Terima kasih.